Yang keduanya, kita menafasi, menuansai, membingkai raga kita itu yaitu dengan laku-laku al-haq, laku-laku, aktiviti kebenaran-kebenaran. Jadi kita membatasi, menuansai, memuati. Kemudian ini juga yang akan menjadikan raga kita itu raga yang memang nantinya kalau memang kental dengan kebenaran-kebenaran, ini raga-raga yang mempunyai keistimewaan yang luar biasa. Ya, kekuasaan yang luar biasa, kekuatan yang luar biasa pada saat memang raga kita itu dinafasi atau diisi atau digunakan untuk perbuatan al-haq, kebaikan-kebaikan. Nah, ini yang sebenarnya diarahkan oleh Islam. Ini yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi raga yang hak, raga yang betul-betul tunduk kepada kebenaran-kebenaran. Jadi kita melangkah sampai kita mungkin mengambil kebijakan dan sebagainya, tidak mau tangan ini menggoreskan sesuatu yang nanti akan menghancurkan orang lain. Tidak ingin menggoreskan atau berlaku apapun juga yang kira-kira ini akan menjerumuskan diri kita ke lubang kesusahan. Akan menjerumuskan orang lain kepada hal-hal yang memang menyusahkan, menyakitkan. Selalu berusaha semaksimal mungkin dengan nilai-nilai kebenaran itu diatur raga kita. Ini istilahnya bagaimana mengaturnya, bagaimana mengolahnya, bagaimana memanagenya, bagaimana memplanningnya, bagaimana mengorganisasinya dan sebagainya. Ini istilahnya pendekatannya dengan pendekatan manajemen barokah. Jadi pendekatan manajemen barokah ini adalah upaya-upaya, usaha-usaha bagaimana supaya raga kita betul-betul bukan menjadi raga-raga yang setelah meninggal hancur. Tapi kita menginginkan adalah raga-raga yang selalu diisi dengan nilai-nilai yang ketiganya adalah ibadah. Al-ibadah. Jadi iman, kemudian kebenaran, kemudian ibadah. Kalau ini sudah digerakkan untuk ibadah, apapun yang kita lakukan sampai kita memegang sesuatu, ini ibadah. Kita mengambil, katakan duri di jalan, ini ibadah. Oh, ini luar biasa. Ini bukannya raganya manusia biasa, ini raganya manusia-manusia yang luar biasa. Jadi segala apapun yang kita lakukan, sekecil apapun, sebesar apapun juga segala aktiviti yang kita lakukan raga kita itu harus dimuati dengan niatan, dengan tujuan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena orang yang selalu menafasi raganya, misalnya kakinya dinafasi dengan ibadah, dia yakin begitu ringannya dia melangkah ke masjid. Karena apa? Seperti kuli khotwatin sodaqoh. Dia begitu semangatnya, rasanya tidak tenang jalannya. Kalau seandainya melihat jalan yang kanan kirinya itu ada hal yang tidak menyenangkan pemandangan dan sebagainya. Kata Rasulullah, natful adha. Jadi kita mengambil duri di pinggir jalan yang bisa untuk menyelamatkan orang lain, itu adalah ibadah. Sampai senyum kita kepada orang lain, itu ibadah. Ibtisamuka fi wajhi akhika sodaqoh. Senyummu kepada saudaramu. Jadi ini bangunan-bangunan raga kita itu adalah bangunan yang memang merupakan medium untuk mendekatkan diri kepada Allah secara global, secara total, secara universal agar mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang-orang seperti ini, manusia-manusia seperti ini atau hamba-hamba Allah yang selalu memanage ya raganya itu dengan nilai-nilai ibadah, ini yang sering kita dengarkan berpuluh-puluh tahun, bahkan sampai katakanlah ratusan tahun, raganya itu masih utuh. Tidak ada yang bisa menghancurkan raga orang-orang yang selalu dialih oleh keimanan kepada Allah. Baik di dunia maupun di akhirat. Ada kisah kejadian, kisah nyata ini. Pada saat dia pendidikan mengambil doktornya di Australia, dia ditabrak kendaraan, dia terpental, kemudian Allah masih menjaganya. Karena apa? Raganya sedang dia mengingat kepada Allah. Oleh karena dalam pendekatan tasawuf, pendekatan orang-orang sufi, dia tidak akan pernah berhenti. Lidahnya itu mengucapkan la ilaha illallah. Lidahnya senantiasa berzikir kepada Allah SWT.
tangan selalu itu membaca ya tasbih-tasbihnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kakinya melangkah kepada hal-hal untuk kebaikan dan kebajikan, yaitu keluarganya dan orang lain, untuk bangsa dan negara. Karena apa? Karena kita masuk dalam wilayah jihad dun nafas. Jihad itu berjuang raga kita itu untuk mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena Rasulullah SAW memberikan arahan petunjuk kepada umatnya bahwasanya dengan raga itu kamu harus bisa menyelamatkan dirimu. Dengan ragamu itu kamu harus bisa yaitu menyelamatkan keluargamu. Dengan ragamu kamu bisa menyelamatkan yaitu umat manusia. Karena sesungguhnya kita kuntum khair ummatin ukhrijat linnas. Jadi kita ini sesungguhnya sejatinya itu adalah manusia-manusia yang terbaik. Siapa manusia-manusia yang terbaik ini? Adalah manusia-manusia yang mampu memanage yaitu raganya untuk kebaikan dan kebajikan yang bisa mendatangkan keberkahan kepada alam semesta ini. Dan hanya kebahagiaan dunia akhirat itu yang memang akan dilalui, akan ditempuh oleh orang-orang yang selalu memuati yaitu dengan beribadah kepada Allah. Kemudian yang keempatnya yaitu raga-raga yang akan mendapatkan berkah dari Allah adalah raga-raga yang digunakan untuk berjuang, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan disalahgunakan makna jihad, jangan disalahgunakan makna daripada yaitu berjuang di jalan Allah. Jangan seolah-olah hanya kita mengangkat senjata menghadapi orang-orang yang memerangi katakanlah kebenaran, menginjak-injak yaitu kemanusiaan atau katakan kebiadaban dan sebagainya, tapi tidak. Tapi segala aktiviti, segala kegiatan-kegiatan amaliyah kita sekecil apapun itu merupakan jihad di jalan Allah SWT.